Selamat datang di malam yang tidak biasa, di mana bisikan terdengar saat tak ada siapa-siapa. Duduk tenang, pasang headset, karena apa yang akan kamu dengar bukan cerita biasa. Judul: Kampung Tanpa Azan. Namaku Dimas, seorang jurnalis investigasi dari Jakarta. Aku dikirim ke sebuah kampung bernama Kampung Setiang yang terletak jauh di balik perbukitan di Jawa Tengah. Kampung ini tidak muncul di Google Maps. Akses sinyal hilang 3 kilometer sebelum sampai. Menurut laporan yang kuterima, kampung ini berbeda. Tidak ada listrik, tidak ada kendaraan bermotor, dan tidak pernah terdengar suara azan. Bahkan saat waktu salat tiba, aku datang karena ingin membuktikan kebenarannya. Sesampainya di sana, aku langsung merasa ada yang aneh. Kampung itu terlalu sunyi. Tidak ada anak-anak bermain, tidak ada suara ayam, bahkan angin pun seolah menahan napasnya. Aku disambut oleh Pak Darto, kepala dusun. Ia pria tua kurus dengan sorot mata tajam yang menembus kulit. Ia menawarkanku tinggal sementara di rumahnya. Kalau malam, jangan keluar. Apapun yang kamu dengar, abaikan saja, katanya sambil tersenyum, tapi senyumnya terasa tidak tulus. Malam pertama, aku tidur di ruang tamu. Sekitar pukul 2 pagi, aku mendengar suara ketukan keras di jendela. Aku intip, tidak ada siapapun, tapi kemudian aku mencium bau amis, seperti daging busuk, dan samar-samar terdengar suara perempuan melantunkan sesuatu seperti wirid, tapi dengan bahasa asing yang tak kupahami. Besok paginya, aku mencoba berbincang dengan warga. Mereka tidak mau menatapku langsung, seolah takut. Setiap pertanyaan tentang azan atau masjid dijawab dengan kalimat yang sama. Sudah lama tak ada. Saat aku tanya kenapa, mereka hanya menjawab, kami tidak boleh membangunkannya. Siapa yang dimaksud dia? Aku akhirnya menemukan masjid kampung. Bangunannya tua, cat mengelupas, dan anehnya pintu depannya digembok rantai besar. Tak ada sajadah, tak ada suara kehidupan. Di sisi masjid, aku melihat sebuah papan batu besar dengan ukiran tulisan Arab yang sudah nyaris pudar. Aku hanya bisa baca satu bagian. Yang dibangunkan sebelum waktunya akan mengambil gantinya. Apa maksudnya? Malam itu, diam-diam, seorang ibu tua bernama Bu Sari mendatangiku. Dia berbisik, kau harus pergi. Kampung ini sudah dikutuk. Ia bercerita, puluhan tahun lalu ada seorang muazin muda bernama Hussein. Ia sangat mencintai tugasnya. Namun suatu hari, ia dibunuh saat azan subuh karena dituduh membangunkan bayi dari keluarga terpandang yang sedang sakit. Sebelum meninggal, Hussein bersumpah, azan terakhirku akan menjadi awal kutukan kalian. Sejak itu, suara azan menghilang. Siapapun yang mencoba mengumandangkan azan akan meninggal dengan cara mengenaskan. Sudah banyak yang mencoba. Semua mati dengan lidah terpotong, ucap Bu Sari dengan suara gemetar. Aku bukan orang yang mudah percaya. Malam itu, aku nekat. Pukul 03,3. Aku berdiri di depan masjid terkunci, dan dengan ponselku, aku memutar rekaman suara azan. Hanya 5 detik, lalu listrik dari powerbankku padam total. Lalu angin mendadak berhenti. Udara jadi berat. Dari kejauhan terdengar suara berbisik. Ribuan suara bersatu jadi satu. Dia bangun. Tiba-tiba rantai masjid bergetar sendiri. Aku lari terborit-berit ke rumah Pak Darto.
Malam itu, suara ketukan datang lagi. Kali ini lebih keras. Suara tangisan perempuan dan suara azan, tapi nadanya menyeramkan. Seperti dilantunkan terbalik. Pak Darto mengetuk kamarku dan berkata, "Kau sudah bangunkan dia. Kini kita semua harus bersiap." Pagi harinya, warga berkumpul. Mereka membawaku ke hutan di balik kampung, ke sebuah sumur tua yang tertutup batu. Kita harus kembalikan dia ke tempatnya, tapi seseorang harus jadi tumbal, ucap Pak Darto. Ternyata aku yang dijadikan pilihan karena aku orang luar yang melanggar aturan. Mereka mulai membaca mantra, membawa kain kafan, dan membuka penutup sumur. Tapi sebelum aku didorong, tiba-tiba langit menggelap. Dan dari dalam sumur muncul sosok bayangan tinggi besar tanpa wajah dengan suara azan yang terbalik. Warga panik. Sosok itu menunjuk ke satu orang, Pak Darto. Dalam sekejap, tubuh Pak Darto terangkat ke udara dan terbakar diam-diam. Tak berteriak, tak berdarah, hanya hilang. Setelah kejadian itu, warga menjatuhkan diri bersujud. Mereka menangis, meminta ampun. Hari-hari setelahnya, suara azan pelen-pelen kembali terdengar. Tidak setiap waktu, hanya sesekali, tapi cukup untuk membuat kampung kembali hidup. Aku diantar pulang dengan peringatan, jangan pernah ceritakan ini, kecuali kau ingin dia datang ke kotamu. Sudah 6 bulan sejak peristiwa itu, aku menulis semuanya, tapi belum pernah menerbitkannya. Namun, sejak 2 minggu lalu, aku tak pernah mendengar azan di daerah rumahku. Dan semalam, aku mencium bau amis, serta suara ketukan di jendela. Apakah kau juga tinggal di tempat yang tak lagi terdengar azan? Kalau iya, jangan buka jendela malam ini. Bisa jadi dia sedang mencari gantinya. Dan ingat, tidak semua cerita hanyalah dongeng. Bisa jadi seseorang sedang mengamatimu sekarang dari balik kegelapan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Kalau kau masih berani, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Karena masih banyak cerita lainnya yang harus kamu dengar. Terima kasih.